Sebuah cerita di mana Buati menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar. Namun, terlepas dari begitu ngerinya, tetap saja cerita ini membuat saya bergidik ngeri. "Ngeri, Mas," kata Buati. Matanya masih menatap gelas berisi teh panas yang ada di hadapannya, seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. "Ngeri pripun, Bu?" Aku pun bertanya penasaran. Awalnya, Buat tampak berpikir antara ingin menceritakannya atau tidak. Tapi sebenarnya, kemudian beliau menjawab penasaran saya. "Kamu bayangkan, Mas, gimana rasanya kalau tahu ibu dan adikmu ditumbalkan sama bapaknya sendiri? Siapa yang sangka, Mas?" Buati terlihat ingin melanjutkan pembicaraannya, tapi terpotong ketika seorang wanita muda berumur sekitar 20 tahun muncul dari balik pintu sembari membawa nampan berisi 2 gelas kopi. Rambutnya pendek sepahu, kulitnya halus, dan aroma parfumnya sempat mampir ke hidung itu. Benar-benar bisa membunuh kesadaran laki-laki manapun. Melihat bagaimana cara wanita itu menarik rambutnya ke belakang telinga sambil melemparkan lengkungan senyum manisnya, membuat jantung lelaki manapun berdegup ugal-ugalan. Ini adalah pemandangan indah yang kami lihat ketika menyambangi rumah Buati. "Silahkan, Mas, diminum." Percakapan kami saling menyahut, membuat kami semakin penasaran. Terlihat jelas dari kuratan wajah Buati yang tampak serius. "Dulu rumah ini belum ditembok, Mas, masih berdinding papan." Buati melanjutkan cerita setelah anaknya menyelesaikan tugasnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Dan disinilah cerita pesugihan itu dimulai. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, seorang lelaki tengah tidur pulas di ruang tamu, bertelanjang dada dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran. Pria 40 tahun tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya untuk menyangga kepalanya. Tampak kulitnya semakin gelap terbakar matahari. Hanya bagian yang biasa tertutup kaos saja yang cerah. Sedangkan tubuh yang tadinya dibasah keringat perlahan mengering. Tak lama, muncul seorang wanita dari dalam rumah. Lastri, istri Sutoyo. Dia memandang suaminya yang sedang tertidur, kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengipas tangannya karena kegigit nyamuk. Hal itu dilakukan hingga lebih dari 15 menit lamanya. Dia begitu sabar menjaga suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sutoyo terbangun. Melihat sang istri yang ada di sampingnya, Sutoyo pun merogoh saku celananya. Dia menarik lembaran rupiah yang ada di sana, lalu memberikannya kepada istrinya. "Alhamdulillah," jawab Lastri sambil tersenyum. Namun, senyum itu seketika lenyap ketika ia selesai menghitungnya. "Kayaknya masih kurang, Mas, untuk bayar utang sama bayar sekolah anak-anak. Ini berasnya juga mau habis." "Sabar, Bu, nanti tak usahakan nyari lagi," ucap Sutoyo menghibur istrinya. Meski tampak tenang, sebenarnya dia sangat pusing. Bekerja serabutan sudah dilakukannya tanpa kenal lelah. Tapi uang yang dihasilkan seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apalagi kini putri pertamanya beberapa bulan lagi akan segera lulus dari SMP. Tentu membutuhkan banyak biaya, pikirnya. Dalam kebuntuan tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan Sutoyo kecuali berhutang kepada kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun segera bergegas mengayuh sepeda ontel untuk pergi ke sana. Jarak tempat tinggalnya sebenarnya tidak begitu jauh. Namun untuk menuju ke sana, ia harus melewati alas jati yang lumayan panjang. "Jalannya dulu masih tanah, Mas. Berbeda dengan sekarang, sudah berplester aspal, walaupun agak ngerojal," ucap Buati. Di tengah hutan, Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya lantaran jalan yang menanjak. Tiba-tiba, dari belakang ada seseorang yang menepuk bahunya. Dia pun berbalik. Ternyata ada seorang perempuan yang menyapanya dengan ramah. Namun, Sutoyo tidak mengenalinya. Dia merasa baru kali ini bertemu. "Loh,
Sampean ini siapa? Tanya Sutoyo penasaran. Saya orang sini mas, sudah lama juga di sini. Lagian, saya juga sering lihat sampean lewat sini juga, jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. Tapi kok saya baru tahu ya mbak? Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sapaan itu. Namun, ketika Sutoyo kembali menoleh ke arah perempuan tadi untuk melanjutkan percakapannya, ternyata perempuan tersebut sudah menghilang. Nah, kalau kejadian mbak-mbak itu, warga sini sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin loh ya, nasib bapak berbeda dengan yang lain. Kalau kata orang pintar, bapak disukai sama demit itu. Nah, setiap menemui mbak-mbak itu, pasti ada aroma bebauan kembang sembojo. Merinding saya, ungkapnya. Tanpa pikir panjang, Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya untuk melanjutkan perjalanan ke desa sebelah. Dengan menyisakan sedikit tanda tanya, siapa sebenarnya mbak-mbak itu tadi? Pikirnya. Malam itu, Sutoyo hanya mendapatkan sedikit pinjaman dari kerabatnya karena hutang yang lalu juga belum dibayar. Membuatnya pulang hanya membawa beras 1 kresek kecil dan umbi talas. Anissa datang dan merengek pada sang bapak, minta dibelikan sepeda. Mengingat jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, membuat kaki Anissa bengkak dan melepuh. Sutoyo semakin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang uang SPP yang belum terbayarkan berbulan-bulan. Ia pun menatap sekantong kresek berisi beras yang dibawa dengan nanar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sangat sulit. Tak terasa, 3 gelas kopi yang tadinya penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius mendengarkan cerita Bu Wati. Bu, kemarin sepulang sekolah, Wati ketemu sama mbak-mbak di tengah alas. Baru sekali itu Wati ketemu. Siapa ya Bu? Tanya Wati juga penasaran. Coba nanti tanya bapak. Masalahnya ibu juga nggak tahu. Siapa tahu bapakmu ngerti. Wati pun segera menanyakan hal itu kepada bapaknya. Sutoyo mengernyitkan hening. Dia sepertinya paham dengan pertanyaan anaknya. Namun, ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya lebih tahu. Iya pak, bapak tahu. Wis nggak usah dipikirin. Sekarang ganti baju terus bantuin ibu ngangkat jemuran. Sudah mendung ini. Tak lama kemudian, hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugasnya. Semakin deras, seperti rasa penasaran yang menggelayu di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Keesokan harinya, Sutoyo pergi menemui kerabatnya Slamet. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berhutang. Termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Slamet sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo, sebab keadaan ekonomi Slamet juga tidak jauh berbeda. Istrinya mengeluh setiap hari hingga anaknya merengek menangis. Sudah menjadi hal yang lumrah. Tak jarang, hal itu membuat mereka jarang berada di rumah. Jangankan untuk membayar SPP anaknya, untuk makan sehari-hari saja mereka masih susah. Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi. Selain menceritakan kesulitan ekonomi yang dialaminya, dia juga menceritakan kejadian janggal yang dialaminya kepada Pak Slamet. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun sepakat untuk melakukan tirakat puasa mutih dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun melakukan puasa mutih selama 40 hari. Selama itu pula, mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan air minum putih. Tak hanya itu, mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam. Orang tua zaman dulu sering begitu mas. Kalau ada sesuatu yang menurutnya bikin penasaran, pasti akan melakukan tirakat. Ya tujuannya itu tadi, mengungkap sesuatu. Lanjut Bu Wati. Aroma semerbak semboja kembali tercium. Wati sudah hafal bau ini. Meski sudah menemuinya di hampir beberapa mimpinya, namun Wati tetap saja was-was. Ia menyadari, namun mengapa terjadi berulang kali. Wati hanya perlu menunggu kemunculannya.
karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya yang dikucir membuat lehernya tampak jenjang dan indah. Namun Wati kian resah. Senyumnya menawan tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona. Namun Wati tahu jika dia bukanlah manusia. "Aku Sumiati. Saya juga tahu bapakmu Sutoyo." Begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat-ingat kembali memori yang sudah puluhan tahun terjadi. Wati bisa mendengar, namun tak bisa menjawabnya. Dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti sama seperti sebelumnya. Namun, Wati belum paham akan isyarat mimpi itu. Ia tak pernah berani menceritakannya yang sebenarnya, apalagi kepada orang tuanya. "Pak, sekarang kenapa ya? Rasanya rumah kita terasa berbeda." Sutoyo hanya menoleh sebentar, memastikan jika yang bicara itu adalah Wati. Setelahnya, ia kembali menyesap rokok dan menghembuskan asapnya ke udara. "Beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa kok," jawab Sutoyo. "Iya Pak, rasanya seperti ada yang mengawasi rumah kita," jelas Wati bernada penasaran. "Itu hanya perasaanmu saja, Nduk. Sudah, jangan terlalu dipikirkan," jawab Sutoyo. Wati pun hanya diam. Dia tidak berani membantah bapaknya. Meski dia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama 1 bulan ini. Dia pun berlalu, memilih pergi membantu ibunya yang hendak mencari kayu bakar di hutan. Wati sendiri sudah tidak asing dengan hal gaib. Dia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan mereka sejak SD. Dia pun cukup tenang menghadapinya. Hanya saja, kepekaannya semakin terasa seiring waktu berjalan. Dia sering diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak hanya melalui mimpi, penampakan sosok-sosok menyeramkan pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya. Bahkan ketika kami pulang, mendengarkan Bu Wati bercerita pun tak luput dari gangguan tersebut. Meski demikian, dia tak pernah bercerita kepada orang tuanya. Sebelumnya, ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang hal-hal yang aneh selama ini. Kakek merupakan satu-satunya orang yang menyadari keistimewaan Wati. Kakek selalu berpesan, jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayang, kini kakek Wati sudah lama tiada. Kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa ini. Sehingga kini Wati hanya memendamnya sendiri. Dia bersikap acuh, seakan tidak dapat melihat mereka. Padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok-sosok yang menakutkan itu. Sore itu, Sutoyo sedang berjalan kaki. Dia pergi menuju hutan seorang diri. Tak lebih dari 1 jam, lalu berhenti di depan sebuah pohon. Pohon yang besar dan rindang. Pohon itu berbeda dengan pohon yang lain di sekitarnya. Terdapat lubang lumayan besar di tengahnya. Dia pun mengelilingi pohon tersebut sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi. Dia mengeluarkan segenggam bunga warna-warni. Jumlahnya cukup banyak, lalu menyebarkannya ke arah pohon dan tanah tersebut, seakan-akan memagari pohon tersebut. Tiba-tiba tercium aroma kembang sembojo sebelum sosok perempuan cantik itu muncul. "Aku Sumiati. Saya sudah lama menyukai kamu, Mas," ucap perempuan cantik yang berdiri tepat di belakang Sutoyo. Dia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. Saat pintu terbuka, dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Semua perabotan yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Kalau waktu itu belum terlambat, jeda sejenak, pandangannya memilih beralih menatap jauh keluar. "Mungkin Bapak masih bisa selamat," sambung Bu Wati sembari menghembuskan nafasnya. Terlihat seperti menahan kesedihan, sangat jelas dari raut wajahnya. Setelah berkeliling melihat isi rumah Sumiati, Sutoyo hendak berpamitan. Namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama. Siapapun tidak akan mampu menolak tawarannya. Kecantikannya tidak bisa dipungkiri. Paras yang begitu elok,
tubuhnya yang molek hingga tutur katanya yang begitu mempesona. Namun, yang mengejutkan, Sumi terang-terangan meminta untuk dinikahinya. Begitu terkejutnya hingga Sutoyo pun terdiam. Meski dia memiliki hasrat, namun Sutoyo tak sampai hati. Dia masih ingat dengan anak istrinya. Terbayang kondisi rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk, dan anak istrinya yang sering kelaparan membuatnya teriris. Seakan dapat membaca pikiran Sutoyo, Sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo. Dia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya, tidak akan kekurangan satu barang pun, asal mau dinikahinya. Tawaran yang begitu menggiurkan membuatnya terhanyut dalam pikirannya. Ia menyadari jika selama ini dia hanya menyeret keluarganya hidup dalam lingkaran kemiskinan. Namun, apakah kemiskinannya akan terus dia warisi kepada anak cucunya? Tidak, batin Sutoyo. Tapi hal yang sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya untuk menikahi Sumiati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya. Pagi sekali, setelah Sutoyo mengantar Wati ke sekolah, dia seperti tergesa-gesa. Wati belum tahu jika bapaknya pagi itu sedikit berbeda. Di sebuah pasar, Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun, dari puluhan sapi itu, semuanya tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Kok warnanya nggak ada yang hitam ya? Gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Baru saja merebahkan tubuhnya, terdengar suara pintu diketuk. Rupanya, ada seorang pria yang datang bertamu di rumahnya. Anehnya, ini pertama kali Sutoyo bertemu dengannya. Dia belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian, Sutoyo tetap menyambutnya dengan ramah. Hingga di tengah perbincangan, mereka membicarakan tentang satu hal. Sesuatu yang tak lain adalah kambing yang sedang Sutoyo cari. Sampean kalau cari kambing hitam, jalan saja ke sana. Ada orang yang jual kambing di sana. Rumah satu-satunya yang berpagar kayu, lontar pria asing tersebut. Tak lama, setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara seperti yang dikatakan tamunya tadi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak tampak ada penjual kambing. Cukup jauh Sutoyo mengayuh sepedanya. Ia sudah melewati sekitar 3 desa. Hingga akhirnya, di desa yang paling ujung, Sutoyo melihat ada sebuah gubuk tak terlalu besar dengan pagar kayu mengelilinginya. Tepat di halaman yang bisa dimasuki 3 mobil sekaligus. Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satunya berwarna kontras dengan yang lain. Dia melihat ada seekor kambing yang cukup besar. Kambing itu memiliki warna sesuai dengan keinginannya. Wedhus ireng, gumamnya. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. Mas, kambingnya ini dijual tidak? Tanya Sutoyo setelah pemilik kambing keluar dari gubuknya. Iya pak, sampean mau beli berapa ekor? Jawab lelaki tersebut. 1 wae pak, yang besar itu, ucap Sutoyo sambil menunjuk sapi tersebut. Namun Sutoyo tidak langsung membayar harga kambing itu. Dia tidak membawa uang sepeser pun. Sutoyo hanya berjanji akan membayar kambing itu minggu depan. Anehnya, lelaki itu mengiyakan untuk membawa begitu saja. Kambing ini mau tak sembelih 2 hari lagi bu. Untuk upacara syukuran, sampean masak ya, ucap Sutoyo kepada istrinya. Dia mengatakan jika dirinya akan mendapatkan rezeki besar, sehingga hal itu perlu disyukuri. Istri pun sumringah mendengar hal itu. Dia pun segera pergi ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya yang juga mendengarnya pun berlari dan menghampiri bapaknya. Duk, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan, kata Sutoyo kepada Anissa, putri bungsunya. Anissa pun membayangkan ingin membeli pakaian yang bagus. Dia juga ingin membeli sepatu, tas, dan seragam sekolah. Karena selama ini seragamnya lah yang paling kusam di kelas.
Dia juga ingin dibelikan berbagai makanan lezat. Dia begitu gembira hari itu dan tidak sabar dengan janji ayahnya. Ini beneran, Pak. Wati tidak minta apa-apa. Wati hanya minta Bapak lunasi SPP Wati, kata Wati. Terbersit pikiran aneh yang mengelayut di pikiran Wati, karena tiba-tiba bapaknya mau mengadakan acara besar. Tapi ia tetap berpikir positif. Semoga saja bapaknya memang mendapatkan rezeki yang banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Wati malu, Pak. Berulang kali ditanya guru di sekolah disuruh melunasi SPP, lanjutnya. Iya, Nduk, nanti Bapak lunasi SPP sekolahmu, jawab Sutoyo lantas memeluk kedua putrinya. Tak sadar, air matanya menetes. Ia cukup terpukul mendengar jawaban Wati. Dia juga berjanji akan membangunkan rumah yang layak untuk mereka. Selama ini mereka belum memiliki kamar mandi dan WC, sehingga mereka harus numpang mandi di sumur tangga tiap hari. Dia juga ingin membeli beberapa lemari agar pakaian mereka tidak lagi disimpan dalam kardus. Malam semakin larut, namun Lastri dan tetangganya makin sibuk di dapur. Mereka mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging untuk besok. Sedangkan Sutoyo masih berada di teras meminum kopi bersama tetangganya. Sementara adiknya berada di atas ranjang, sudah terlelap sejak tadi. Sementara itu, Wati merasa tak asing dengan tempat sekarang ia berdiri. Dia tengah berada di tengah hutan. Hutan yang tak asing. Hutan yang sering dilewatinya. Iya, ini hutan saat pertama kali dia bertemu perempuan cantik itu, Sumiati. Dia pun berjalan masuk ke hutan. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap. Hingga dia melihat cahaya. Dia pun mengikutinya. Di sana dia melihat rumah bak istana dengan memiliki pagar menjulang tinggi. Setibanya di depan pintu, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin. Ia merasa ada yang tidak beres di rumah ini. 2 kali ketukan tak ada jawaban. Namun ketika hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wati masuk ke dalam rumah. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding rumahnya sendiri. Wati belum bisa menebak nama makanannya ini, yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah. Setelah melewati lorong terang dengan kanan kiri pintu tertutup, indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka. Di sana, tepatnya di ruangan seperti dapur dengan beberapa perabotan yang lengkap, dia melihat dengan kepala matanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi, benar-benar jelas di depan mata. Di ruangan itu, dia melihat ibu dan adiknya ada di sana. Namun bukan itu yang membuatnya ngeri, tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Wati melihat ibunya sedang memasak. Anehnya, dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Ibu Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati berteriak memperingati ibunya, namun sepertinya tidak mendengarkannya. Hal yang tak kalah sinting juga dilakukan oleh adiknya. Dia terlentang di atas meja makan. Dia mengiris, menahan sakit, menahan tajamnya pisau yang mengiris, bahkan makanan tepat di perut hingga wajahnya. Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut. Namun sama, tak ada jawaban. Wati tak sanggup melihat hal itu. Dia hanya bisa menangis histeris. Tak berhenti di situ saja. Wati yang histeris melihat ibu dan anaknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, tepatnya di ruangan pintu tertutup dengan lampu menyala. Terlihat dari pantulan cahaya di lubang udara, Wati mendengar ada suara geraman seorang laki-laki. Wati tahu betul dengan suara itu milik bapaknya. Perlahan Wati membuka pintu tak terkunci tersebut. Di sana, tepatnya di atas ranjang kasur, bertepik kain putih transparan,
Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik jika ada tekanan. Detik itu juga tubuh Wati terasa lemas tak bertulang. Ia roboh. Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh bapaknya yang sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Wati pun terbangun dengan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia baru sadar, ternyata dari tadi mimpi buruk. Namun kali ini mimpinya berbeda. Dia melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya. Dia mencari ibu, tapi ibunya juga masih sibuk memasak. Akhirnya Wati berniat menunaikan sholat isya yang tertunda, berharap dirinya lebih tenang. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan tetangganya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seseorang tengah berlari ke arah Sutoyo. Dengan nafas yang terengah-engah, lelaki itu berhenti sejenak untuk mengatur nafas. "Kenapa Mat kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Selamat. "Jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu," bentak Selamat. "Tenang Mat, bicara yang jelas. Ada apa?" ucap Sutoyo. "Jangan gila, kamu mau kawin dengan perempuan itu. Wedhus ireng itu maharnya. Jangan diteruskan," jawab Selamat yang terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. "Iku urusanku. Kamu gak usah ikut campur," teriak Sutoyo yang kemudian melayangkan bogem mentahnya ke arah Selamat. Selamat yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit. Namun karena Selamat kalah, ia pun tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk ke rumah, mengambil parang yang sudah diasahnya kemarin. "Tidak usah mengurusi hidupku. Pergi kamu, jika tidak akan kupotong lehermu," ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan Selamat. "Kamu akan menyesal karena tidak mendengarkan ucapanku. Kasihan anak istrimu akan menanggung akibat kebodohanmu. Brengsek," maki Selamat. Dia pun berjalan meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Meski wajahnya bonyok dan kakinya pincang, namun Selamat tidak terlihat menyesal. Dia pun merogoh saku celananya. Dia ambil korek lalu menyalakan rokok. Dia menyesap dalam-dalam lalu menghembuskannya ke udara. Selamat meringis menahan sakit dan senyum sinis. "Dikira itu semua gratis, 2 nyawa akan tumbal," katanya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Selamat. Dia pun kembali masuk ke rumah dan menutup pintunya. Dia pergi ke dapur lalu mengasah parangnya. Semakin tajam parang itu, setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya sejak kecil. Dia tidak ingin mewariskan kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. "Cukup, aku saja yang menderita, anak cucuku jangan," batin Sutoyo. Di sisi lain, Wati yang melihat kejadian itu nampak membias. Tubuhnya gemetar hebat, manakala kalimat yang dilontarkan Pak De Selamat sesuai dengan gambaran di mimpi Wati. Seperti halnya pagi itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah. Tak ada apapun saat ia sampai di sana, hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo sebelum satu sosok perempuan cantik datang dari balik gelapnya hutan jati untuk menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut Sutoyo ketika melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut. Ya, Sumiati. "Mas, sudah siap?" Tak ada jawaban. Sutoyo hanya diam menatapnya.
sebelum dua gerakan anggukan kepalanya memberi isyarat. Jangan lupa mas, mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa sebelum kamu sembelih. Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar dari telinga Sutoyo. Sebelum sosok Sumiati menghilang, meninggalkan bebauan kembang Kamboja yang begitu menusuk hidung. Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah tertidur lelap, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat mengindahkan perintah Sumiati demi terkabul hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya. Namun langkahnya terhenti manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok yang tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sutoyo tersenyum sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiati. Sebentar kemudian, Sutoyo berjalan keluar, berdiri tepat di samping Sumiati sebelum satu kalimat memberi isyarat kepada Sutoyo. Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya. Monggo mas, lakukan sekarang. Tanpa tedeng aling-aling, Sutoyo segera menghunuskan parangnya ke tepat leher si kambing. Namun anehnya, kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara kembian terakhir menandakan hidup terakhir untuk selama-lamanya. Kemudian Sutoyo menggelitik kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan oleh Sutoyo malam itu, tapi yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke halaman belakang. Pagi itu Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur memasak gulai kambing yang nantinya untuk syukuran. Sementara Sutoyo masih terlihat berbaring di tempat tidur miliknya. Tampak wajahnya berkeringat. Sutoyo bermimpi sesuatu, mimpi yang memberikan satu tanda isyarat yang buruk. Namun dia belum mengerti bahwasanya di sana, tepatnya di dapur rumah miliknya, Sutoyo mendadak terkejut. Dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sedangkan di bagian atasnya dia melihat tanda yang dia sendiri tak mengerti, berwarna merah. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekeliling, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Segera Sutoyo beranjak dan membersihkan tubuhnya, karena sebentar lagi acara syukuran akan segera dimulai. Wati baru menyadari aroma masakan ini tidak asing baginya, karena dia pernah mencium sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang ternyata berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu dan para tetangga yang sedang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat gembira. Tak terasa waktu acara pun selesai. Mereka sangat menikmati. Terlihat dari raut wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyum. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kisah selanjutnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, tekan subscribe dan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.